Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Bapak. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengajar materi pelajaran komputer akuntansi. Kemudian pada pertemuan kali ini juga Bapak akan menyampaikan judul materi kita, yaitu langkah-langkah mengoperasikan komputer akuntansi. Adapun tujuan dari materi kita pada kali ini yaitu diharapkan kepada kalian semua setelah mempelajari ini dapat mengetahui dan menerapkan langkah-langkah dalam mengoperasikan komputer akuntansi. Jadi itu judul materi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah mengoperasikan komputer akuntansi atau aplikasinya yang kita pakai yaitu Mayob. Yang pertama adalah persiapan awal. Nah, ada beberapa yang harus kalian persiapkan dan harus kalian kerjakan dalam persiapan awal ini. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya adalah mengentry transaksi, artinya memasukkan data-data transaksi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu membuat jurnal penyesuaian. Karena di akhir periode, sebagaimana sudah kita pelajari bahwa setiap akhir periode dalam kegiatan akuntansi kita harus membuat jurnal penyesuaian. Kemudian yang berikutnya, apabila ketiga langkah tersebut di atas sudah kita kerjakan, yang berikutnya kita tinggal mencetak laporan keuangan. Laporan apa saja yang kita inginkan, apabila ketiga langkah tersebut sudah dikerjakan, maka kita tinggal mencetaknya, laporan apa yang mau kita cetak. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, yang berikutnya langkah-langkah dari keempat langkah dalam mengoperasikan komputer akuntansi ini, yang pertama tadi adalah persiapan awal. Dalam persiapan awal ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat identitas perusahaan. Apa itu identitas perusahaan? Contohnya nama perusahaannya, kemudian alamatnya, nomor telepon, kota, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat periode pembukuan. Periode pembukuan apa yang akan periode pembukuan kapan yang akan kita kerjakan? Periodenya misalkan untuk periode Desember 2020 atau Desember 2018 dan lain sebagainya. Kemudian langkah ketiga adalah membuat nama akun dan saldo akunnya, yaitu nama-nama akunnya seperti kas kecil, kemudian kas bank, kemudian piutang, kemudian pokoknya harta, utang, dan modal, dan seterusnya. Kemudian berikut juga dengan jumlah saldo-saldo awal daripada nama-nama akun tersebut. Langkah berikutnya yaitu mengatur linked akun. Dalam mengatur linked akun ini ada 3 yang harus kita atur, yaitu linked banking, kemudian linked sales, dan link purchase. Kemudian langkah berikutnya yaitu merubah kode pajak. Di dalam aplikasi Mayob ada beberapa kode pajak sebagai bawaan dari aplikasi tersebut. Ada yang harus kita rubah dari beberapa kode pajak tersebut disesuaikan dengan keadaan di negara kita ini. Yaitu misalkan untuk perusahaan dagang harus kita adakan yaitu pajak pertambahan nilai. Kemudian yang berikutnya adalah membuat daftar customer dan supplier. Ya, setiap usaha pasti ada customer dan suppliernya, dari mana barang itu datang, kemudian juga dari mana kita membelinya, yaitu customer dan supplier. Dan juga ada customer tetap, ada customer lainnya. Dan langkah berikutnya adalah membuat saldo piutang dan saldo hutangnya. Berikutnya membuat daftar persediaan. Dan yang berikutnya adalah membuat saldo persediaan. Jadi itulah langkah-langkah dalam persiapan awal dalam mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi atau yang kita pakai yaitu aplikasi Mayob. Kemudian langkah yang kedua dalam mengoperasikan Mayob itu adalah mengentry transaksi atau memasukkan data transaksi. Yang pertama ada namanya transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang. Contohnya adalah pembelian tunai ataupun kredit, retur pembelian, dan pembayaran hutang dagang. Inilah transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Kemudian ada transaksi lagi yang berhubungan dengan penjualan barang.
Ada transaksi penjualan tunai dan kredit, retur penjualan, dan penerimaan piutang. Kemudian yang berikutnya transaksi penerimaan kas, penerimaan yang tidak berhubungan dengan penjualan barang dagang. Transaksi yang tidak penerimaan yang tidak berhubungan dengan barang dagang itu misalkan penerimaan bunga bank atau penerimaan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengeluaran yang tidak berhubungan dengan pembelian. Misalkan ada pengeluaran untuk biaya listrik dan air, ada pengeluaran pembelian tunai dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pengeluaran kas kecil. Jadi inilah transaksi-transaksi yang harus kita entry ke dalam aplikasi Mayop nantinya. Dan yang berikutnya yaitu langkah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini apabila kita setelah mengentry semua dokumen transaksi ke dalam aplikasi Mayop, maka yang berikutnya akhir periode kita membuat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir langkah-langkah dalam mengoperasikan Mayop ini yang terakhir yaitu mencetak laporan keuangan. Inilah hasil daripada kegiatan akuntansi yaitu laporan keuangan. Terserah kita laporan apa yang mau kita cetak. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, itulah materi pada kesempatan kali ini sebagai awal pertemuan kita di mata pelajaran komputer akuntansi. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.